Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa man syaa li ta'atihi min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Katabas sa'adata liman amila bi syar'ihil qawim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'asallahu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya bisa berjumpa kembali dengan para pendengar setia Kultum Ramadan. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendengar rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kebaikan dan kebahagiaan. Kalau kita berbicara kebaikan, tentu saja merupakan sesuatu hal yang sungguh sangat sering kita dengarkan. Permasalahannya adalah apakah yang dimaksud dengan kebaikan dan apa indikator kebaikan dalam konteks ajaran Islam. Kita coba renungkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya bahwa kuntum khaira ummatin, kalian semua adalah umat terbaik. Umat Islam itu adalah umat terbaik. Di mana posisi kita menjadi umat yang terbaik? Ketika kita mampu melaksanakan ta'muruna bil ma'ruf, ketika kita mampu mengajak kepada perbuatan yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan kita mampu mencegah dari perbuatan mungkar, wa tu'minuna billah, dan ketika kita beriman kepada Allah. Jadi indikator kebaikan itu yang pertama adalah wa tu'minuna billah. Ketika kita beriman kepada Allah, maka itu satu indikator kebaikan. Iman adalah pondasi dasar apapun perbuatan kita. Ketika dilandasi dengan iman, insya Allah merupakan perbuatan baik. Tidak mungkin perbuatan jelek dilandasi dengan iman. Pasti perbuatan baik itu dasarnya adalah iman. Implementasinya apa dari iman itu? Ada dua kata kunci. Dan ini menjadi sebuah misi Rasulullah, ta'muruna bil ma'ruf. Bagaimana kita mengajak orang berbuat baik. Ketika kita sudah baik, maka janganlah baik sendiri. Karena baik sendiri itu nggak enak walaupun baik. Tapi kalau kita mengajak orang lain berbuat baik, kemudian kita baik bersama-sama, maka di situ akan ada nilai-nilai yang terkandung dalam kebaikan itu merata menjadi kebaikan bersama, sehingga dampaknya adalah menjadi kebaikan bersama dan untuk kemaslahatan bersama. Wa tanhauna 'anil munkar. Begitu juga kita tidak boleh abai dengan kemungkaran yang ada di sekitar kita. Kita harus peduli terhadap lingkungan kita. Ya, yang penting saya tidak berbuat kemungkaran, yang penting saya tidak berbuat salah. Biarin aja lah tetangga mah berbuat mungkar. Itu adalah bukan ciri dari seorang muslim yang memiliki kebaikan. Harus ada kepedulian sosial. Bagaimana kita mencegah kemungkaran ini sesuai dengan kemampuan kita, dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, minimal dengan hati atau doa bahwa kita tidak suka, dan berdoa agar kemungkaran itu tidak ada atau lenyap dari muka bumi. Nah, inilah indikator yang pertama bahwa kebaikan itu adalah segala sesuatu perbuatan yang baik yang dilandasi dengan iman. Implementasinya adalah bagaimana kita peduli terhadap lingkungan dalam konteks mencegah perbuatan keji, kemudian kita juga menganjurkan untuk berbuat kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kebaikan dalam Islam itu dasarnya harus ada iman. Karena tanpa iman itu ibarat kata kita berbuat segala sesuatu, iman itu adalah angka 1.
kemudian yang lain-lainnya angka 0. Ketika angka 1 sudah ada di depan, diikuti dengan 0, 0, 0 kebaikan-kebaikan yang lain, maka kebaikan kita akan semakin banyak. Itu kebaikan. Jadi kebaikan itu segala sesuatu yang kita lakukan dasarnya iman, merupakan perintah dari Allah sesuai dengan syariat Islam yang berdampak terhadap kemaslahatan umat. Apapun itu yang kita lakukan, itu adalah kebaikan. Ternyata kebaikan ini adalah dampaknya luar biasa. Kebaikan bisa membawa kebahagiaan bagi seorang muslim. Alhamdulillah, tadi saya sudah menolong tetangga saya, maka di sini ada rasa gembira. Alhamdulillah, saya tadi sudah bisa mencegah kemungkaran sehingga tidak terjadi tawuran, maka di sini akan ada rasa gembira. Orang yang beriman, selama dia beriman berbuat baik, maka dia akan merasakan kebahagiaan. Kenapa? Kebahagiaan itu ada satu kesatuan antara kebaikan dengan kebahagiaan. Orang-orang yang beriman itu akan merasa bahagia apabila dia sudah berbuat baik. Orang yang beriman itu akan merasa puas ketika dia sudah berbuat baik. Sebaliknya, dia akan merasa bersalah apabila tidak mampu melakukan kebaikan-kebaikan. Pendengar rahimakumullah, di bulan Ramadan, apalagi sekarang kita di hari-hari terakhir, ibarat kata dalam sebuah perlombaan kita berada dalam posisi grand final, di mana orang-orang semakin berguguran untuk berbuat baik. Dia mengejar kebaikan yang sifatnya fata morgana, kebaikan duniawiyah yang diukur dengan materi, sementara kebaikan akhirat dia abaikan. Bagaimana Rasulullah menjadikan akhir Ramadan itu sebagai momentum untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, menggali semua potensi diri untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah, bersedekah kepada sesama. Nah, kita di akhir Ramadan ini marilah kita sama-sama kebaikan-kebaikan yang telah Allah lipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan, kita raih dengan semangat. Kita lebih memfokuskan diri pada ibadah. Tapi yang dimaksud dengan ibadah adalah bukan hanya sekedar hablum minallah, bagaimana tadarus kita, bagaimana tilawah Quran kita, bagaimana sholat tarawih kita, bagaimana ibadah sunnah lain yang langsung berhubungan dengan Allah. Tetapi kebaikan hablum minanas juga, bagaimana infak kita, sedekah kita, zakat kita di bulan Ramadan ini bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan. Kebaikan kita harus lebih banyak dari bulan-bulan yang lain, agar kebahagiaan kita dapat kita raih. Indikator kebahagiaan yang bisa diraih oleh orang yang berpuasa minimal 2. Ya, yang pertama adalah ketika berbuka. Yang kedua, ketika ketemu dengan berjumpa dengan Rabb-Nya di akhirat kelak. Itulah kebahagiaan hakiki. Kita ketika berbuka bahagia, baik berbuka bulanan, yaitu pada nanti tanggal 1 Syawal, ataupun buka harian, setiap hari beduk maghrib berbunyi, maka kita merasa bahagia. Susah mengukur indikator kebahagiaan itu. Tetapi dari kebahagiaan itu muncul dampak-dampak positif yang lain. Orang yang berbahagia akan lebih sehat jasmaninya, lebih sehat rohaninya. Orang yang berbahagia mudah-mudahan nanti akan menularkan kebahagiaan terhadap orang lain. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, dalam momentum Ramadan ini kita tebarkan kebaikan. Benih-benih kebaikan akan tumbuh menjadi kebahagiaan. Kebahagiaan dan kebaikan tidak hanya dirasakan oleh kita pribadi, tapi kebaikan yang kita lakukan dirasakan oleh orang lain. Kebahagiaan yang kita rasakan berbagi bahagia dengan orang lain. Ketika kita bahagia punya uang, kemudian kita infak sedekah, maka kebahagiaan kita tularkan kepada orang lain. Zakat, infak, sedekah terhadap saudara-saudara kita yang tidak mampu, maka kita bahagia, mereka pun bahagia. Maka kita berbuat baik, mereka pun mendapatkan dampak kebaikan dari perilaku kita. Seorang muslim harus seperti lebah. Ketika dia berada di sebuah tempat, dia tidak pernah merusak tempat itu. Ketika dia ada di ranting kecil pun, dia tidak pernah merusak. Tapi ketika dia memberikan sesuatu, pasti dia berikan yang terbaik. Dia berikan madu untuk obat, madu yang menyehatkan. Dia makan makanan tumbuhan, memberikan kebaikan terhadap tumbuhan, di mana ketika dia tinggal hinggap di sebuah bunga, maka dia akan memberikan kebaikan terhadap bunga tersebut, akan menjadi buah. Karena ada
perkawinan yang dilakukan oleh lebah tersebut. Maka itulah kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Dari kebaikan itulah akan muncul kebahagiaan. Dari kebahagiaan itulah akan membawa dampak positif terhadap kesehatan mental kita, kesehatan hati kita, dan ujung-ujungnya adalah kebaikan akan membawa kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan di akhir Ramadan, kebaikan semakin banyak kita tebar, kebahagiaan semakin banyak dirasakan, dan akhirnya adalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat kebahagiaan bagi seorang atau bagi pribadi muslim. Demikian saja kuliah singkat yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, saum kita, tarawih kita, salat kita, dan mudah-mudahan kita sampai pada penghujung Ramadan ini dan terlahir kembali menjadi manusia yang suci, bagaikan seorang bayi yang baru terlahir dari ibundanya, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain. Maka mudah-mudahan kebahagiaan itu akan kita rasakan ketika kita berjumpa dengan Rabb kita. Karena itulah kebahagiaan yang kiki adalah ketika kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.